Om Swastiastu, saudara mahasiswa semua semester 5 yang saya hormati. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran kuliah dengan judul subpokok bahasanya adalah implikasi permasalahan reformasi pendidikan nasional. Saya ulangi, implikasi permasalahan reformasi pendidikan nasional. Itu masalah pada hari ini, namun sebelum itu akan saya bahas. Masih ingatkah saudara-saudara sekalian bahwa minggu lalu pada tatap muka sebelum UTS saya sudah menyampaikan tentang bagaimana keberadaan pendidikan nasional di masa pandemi ini dan dihubungkan dengan 4 pilar dari UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Saudara sekalian, itu sudah dipahami, dan bagaimana terjadinya reformasi pendidikan nasional dari tahun 97 sampai saat ini. Nah, reformasi pendidikan saat dari tahun 97 sampai sekarang itu berimplikasi masih ada beberapa permasalahan. Implikasi permasalahan reformasi pendidikan nasional adalah setiap perubahan sewajarnya akan selalu membawa dampak dan konsekuensi. Jadi mempunyai sebuah dampak jika akan berbuat sesuatu itu banyak sekali dampaknya, dan juga menghadapi konsekuensi. Besar atau kecilnya risiko bukanlah masalah yang berarti, asalkan sudah diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Nah, ini kalimat inilah yang mendorong untuk kita semua segala sesuatu sebelum ada perubahan itu harus direncanakan dengan baik, agar tidak hanya perubahan kebablasan gitu ya. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan perlu diikuti dengan adanya kesiapan. Nah, kalau ingin melakukan reformasi itu perlu adanya kesiapan berupa 1, biaya pendidikan yang mencukupi. Nah, ini baik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan maupun bagi pengadaan sarana dan atau fasilitas pendidikan. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung mengadakan reformasi tanpa didukung oleh sarana dan biaya yang mencukupi. Dan yang kedua, sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan memiliki pelaksana dan memiliki kesiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga konsep baru dapat diaplikasikan secara optimal. Ya, jadi sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan memiliki kesiapan sumber daya manusia yang baik tentunya, sehingga konsep baru dapat diaplikasikan secara optimal. Nah, inilah perlunya adanya diberikan training, pelatihan, diklat kepada pendidik yang sudah mendidik atau yang lembaga-lembaga yang mencetak guru. Inilah yang perlu juga bisa membantu untuk mengoptimalkan tenaga-tenaga pendidik di Indonesia. Yang ketiga adalah kualitas, loyalitas, dan mindset tenaga pendidik yang siap menerima perubahan. Ini sangat penting. Apapun hebatnya perencanaan dari pusat nasional yang mengelola bidang pendidikan, kalau memang mindset dari pendidiknya tidak siap berubah dan tidak siap untuk mengikuti perubahan zaman, tidak akan bisa sukses secara optimal. 4. Pemerataan akses informasi hingga ke daerah-daerah. Nah, ini sepertinya sudah di era masa ini sudah
masuk informasinya. Yang kelima, tersedianya kemantapan konsep yang diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan. Nah, dampak dari sebuah perubahan, jadi itu akan berdampak. Sedikit pun perubahannya akan berdampak juga, tergantung keadaan sosial ekonomi yang berada di masyarakat saat ini. Tidak mungkin dapat dihindari perubahan itu. Dampaknya, berikut ini beberapa dampak atau implikasi permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya reformasi pendidikan nasional, yaitu 1. Pendidikan lebih berorientasi pada pembentukan aspek kognitif, itu dampaknya, dan mengabaikan perkembangan aspek kepribadian siswa. 2. Adanya perubahan kurikulum mengakibatkan ketidakjelasan tujuan pendidikan serta kekaburan landasan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, sering dikatakan bahwa oleh masyarakat, berubah menteri, berubah kurikulum. Sejatinya kita di Indonesia masih mencari jati diri yang mana kira-kira tepat pola yang digunakan sebagai sistem pendidikan di Indonesia secara nasional. Kemudian ditemukannya ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inilah yang semestinya patut diantisipasi oleh para pemimpin atau pejabat-pejabat yang linier dengan pendidikan ini. Tanpa didukung dengan kemampuan yang jitu dari pemegang polisi bidang pendidikan akan tidak berbuah hasil yang baik. Kemudian yang keempat, kesenjangan pendidikan yang ada di kota dengan yang ada di daerah. Misalnya dalam hal sarana prasarana dan ketersediaannya tenaga pendidik yang profesional. Ini masih kelihatan kemarin. Jadi di mana ada sekolah favorit, sekolah yang diunggulkan, nah semasa itu sudah sedikit sudah dihilangkan. Jadi sekolah itu sama, dimanapun sekolah harus sama begitu pendidikan. Nah ini yang menjadi catatan saya bahwa perlu adanya kesamaan tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia melalui dari tenaga pendidikannya, tenaga profesional, sarana prasarananya yang sudah beres, bagus. Nah sekarang di masa ini para siswa dan para mahasiswa yang tinggi juga mengalami kesulitan sekalipun sudah diberikan juga bantuan kuota, namun belum itu optimal saya lihat. Manakala saya mau Zoom meeting juga tidak bisa masuk karena terkendala dengan sinyal dan sebagainya. Tempat yang blank spot susah juga dijangkau oleh sinyal. Oleh karena itu kedepannya agar tetap memperhatikan bagaimana caranya agar pendidikan di masa-masa yang serba sulit sekarang ini bisa dicarikan solusinya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Nah, silakan dibuat pertanyaannya, nanti dikirim lewat Google Form atau WA Group. Maka saya akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang reformasi pendidikan, dampak atau implikasi dari reformasi itu, dan bagaimana solusi permasalahan reformasi pendidikan di Indonesia secara nasional. Silakan dibuat, yang bertanya akan juga diperhatikan, akan diberikan jawaban, dan nanti setelah akhir dari tutorial ini akan diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing pada mahasiswa, khususnya di bidang mahasiswa yang mendapat mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Baik, saya akan lanjutkan dengan berbicara masalah solusi. Solusi itu adalah memberikan sebuah alternatif jalan keluar pada pengelola pendidikan yang barangkali ada grup diskusinya sehingga ada menemukan sebuah pinter-pinter yang mampu memberikan solusi, maka akan dipaparkan secara baik biar nanti peserta atau mahasiswa akan tahu dan mampu mencari solusi yang lain yang jitu dengan metode-metode yang jitu sehingga pecahan masalah pendidikan di Indonesia saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, solusi yang bisa ditampilkan dalam layar ini adalah diperolehnya pemerataan yang efektif untuk memecahkan berbagai masalah
reformasi pendidikan nasional antara lain. 1. Pajak pendidikan merupakan salah satu sumber biaya pendidikan yang perlu dikelola dengan baik. 2. Reformasi pendidikan nasional. Perlu suatu diferensiasi pengelolaan pendidikan sebelum menuju desentralisasi. Sistem pendidikan. Meningkatkan penggunaan jasa bagi pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang terakhir adalah diperlukan in-service training yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tenaga pendidik dan ini perlu diberikan training agar pola pemikirannya tidak lagi berpola pikiran yang masa lampau, tapi sudah berpola pikiran yang ke depan, jadi visioner, yang sudah mempunyai sebuah pemikiran yang modern, mau menerima perubahan, tidak kaku. Jadi orang-orang yang mau menerima perubahan dan mampu menjalankan organisasi itu moderat. Jadi tidak kaku, tidak mulut itu di luar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada maknanya. Terima kasih. Om Santi. Demikian tadi, dan sekarang dilanjutkan dengan mengajarkan beberapa tugas yang sudah terlayar ada di layar video ini. Selamat melaksanakan tugas.